Halo adik-adik, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Dan atau apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Yuk kita amati gambar berikut ini ya. Nah, ini gambar-gambar apa? Gambar tersebut adalah macam-macam pekerjaan adik-adik. Yuk tulis kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar ya. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Oke adik-adik, gambar pertama. Aku seorang guru tentunya. Kegiatan seorang guru yaitu mengajar para siswa di kelas. Gambar kedua. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang dan mendesain bangunan. Gambar ketiga. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah memeriksa dan mengobati hewan yang sakit. Dan gambar keempat, aku seorang pelukis. Tentunya kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis. Dan kemudian ya gambar yang kelima yaitu aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pasti kan mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Nah, hal tersebut disebut dengan cita-cita. Nah, adik-adik boleh menuliskan cita-citamu, kegiatan utama dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu ya. Kemudian ceritakan di depan kelas. Ngomong-ngomong dengan cita-cita adik-adik, saya punya tulisan loh adik-adik. Nah, ini tulisannya, tulisan yang berjudul cita-citaku. Nah, tulisan yang berjudul cita-citaku tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Adik-adik pada tahu tidak apa ciri-ciri puisi? Puisi mempunyai ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, baris-baris puisi terkumpul menjadi beberapa bagian atau bait. Yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, namun bisa juga huruf konsonan. Bahasanya yang bersifat konotatif. Yang kelima, unsur bahasanya teratur, rapi, dan sesuai antara irama dengan bunyi. Yang keenam, isinya berupa ungkapan perasaan atau pikiran sang penyair. Sudah paham kan adik-adik? Nah, coba perhatikan ya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, sekarang ayo berlatih. Di sini ada beberapa baris puisi. Adik-adik bisa menyusun baris-baris puisi tersebut menjadi bait puisi. Nah, dari baris puisi tersebut bisa disusun seperti ini. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan.
Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani. Adik-adik, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Ayo amatilah hewan peliharaan di sekitarmu ya. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Yuk cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sekarang ayo kita berlatih sekaligus berdiskusi ya adik-adik. Ayo perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut adalah gambar tahapan pertumbuhan kucing. Namun belum urut. Ayo coba urutkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangannya ya. Pertama, tahapan kucing berawal dari kucing kecil. Kemudian tumbuh menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Nah, ayo perhatikan lagi tahapan-tahapan hewan selanjutnya. Nah, hewan selanjutnya adalah ayam. Kira-kira kalau diurut tahapannya dimulai dari mana ya? Iya, betul adik-adik. Tahapan ayam pertama kali berawal dari telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Jadi kesimpulannya, siklus tahapan hidup yang harus dilalui oleh hewan tergantung dari jenis masing-masing hewan. Hewan mamalia misalnya menjalani hidupnya mulai dari zigot, janin, bayi, remaja hingga dewasa. Sementara hewan yang tergolong kelompok Aves melalui siklus hidup mulai dari telur, anak-anak hingga dewasa. Contohnya anak kucing dari kucing muda ke kucing dewasa. Kalau ayam dari telur menetas, anak ayam dan ayam dewasa.